Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat menerima pembelajaran hari ini. Hari ini kita bertemu di pembelajaran kearsipan. Mas, ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang sistem penyimpanan arsip. Ada yang masih ingat ada berapa sistem penyimpanan arsip? Ya, ada 5 sistem penyimpanan arsip. Dan kalau ke minggu kemarin kita sudah bahas kelebihan, kekurangan, dan apa itu sistem-sistem penyimpanannya. Nah, sekarang kita akan cari tahu pengimplementasian sistem abjad. Masih ingat apa itu sistem abjad? Dan apa kegunaannya, kelebihan dan kekurangannya? Jika ada yang tahu, silakan komen di kolom komentar di bawah ini. Berikut adalah prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama adalah penerimaan warkat. Kedua, mengklasifikasi warkat. Jadi di sini memisahkan mana surat penting, mana surat sangat penting, mana surat rahasia, dan mana surat biasa. Setelah kita klasifikasikan, kita mengindeks dan memberi kode arsip. Kita sudah bisa ya mengindeks arsip atau dokumen ya. Nah, setelah kita indeks dan kita beri kode, kita tulis pada kartu indeks, buku agenda, dan lembar disposisi. Setelah kita juga selesai menulis di buku, barulah kita mencari laci, guide, dan folder sesuai kode. Di sini ada 2 contoh surat ya. Surat yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan dari Arita Hardiko. Dan surat kedua adalah surat perjanjian kerjasama dari Berimbolo Permai. Yuk kita lihat, kita teliti satu persatu suratnya. Ketika kita sudah menerima, lalu apa yang kita lakukan kalau sudah menerima dua surat ini? Klasifikasi. Kita pisahkan apakah surat perjanjian ini surat penting atau sangat penting. Surat perjanjian itu surat yang sangat penting ya, ketika dia hilang akan berpengaruh untuk perusahaan, terutama perjanjian-perjanjian tertentu. Sedangkan surat kedua adalah surat lamaran pekerjaan. Dia juga termasuk surat penting. Sudah selesai kita klasifikasi, sekarang kita indeks namanya. Surat pertama tadi dari Arita Hadriko, kedua dari Berimbolo Permai. Yang pertama, Permai Berimbolo, perseroan terbatas. Kita beri kode PE. Kedua, Handriko, Arita, kita beri kode HA. Untuk kode, kita letakkan di pojok atas kanan, yaitu surat pertama kita beri kode HA, surat kedua adalah PE. Tahap selanjutnya adalah menulis pada kartu indeks. Di sini ada 2 contoh, yaitu penulisan kartu indeks dari surat pertama dan surat kedua. Bisa diperhatikan di sini sudah ada masing-masing contohnya. Nah, tahap yang selanjutnya setelah kita menulis kartu indeks, yaitu kita tulis ke buku agenda. Sekarang kita menggunakan buku agenda tunggal. Buku agenda tunggal di sini ada kolom nomor, tanggal terima dari, tanggal dan nomor surat, perihal, lampiran, diteruskan kepada keterangan dan kode arsip. Yang pertama ini nomor surat, nomor ini sesuai dengan urutan. Tadi Arita Andriko nomor 1, kedua PT Primbolo. Jadi nanti PT Primbolo nomor 2. Tanggal surat diterima, karena tanggal surat tadi yang ditulis di surat adalah 21 Juli, saya anggap menerima tanggal 22 Juli 2019. Nah, di sini ada tanggal dan nomor surat. Karena surat pertama tidak ada nomornya, jadi saya hanya menuliskan tanggal. Kedua, perihal lamaran pekerjaan, lampiran, tadi ada beberapa lampiran seperti ijazah,
KTP, KK. Nah, di situ saya tulis 5 lembar. Nah, diteruskan kepada ini tujuan surat itu kepada siapa sih? Surat itu ditujukan untuk siapa? Yaitu yang pertama adalah diteruskan kepada HRD, kode arsip tadi yaitu HA. Tahap selanjutnya adalah menulis lembar deposisi. Di sini ada contoh lembar deposisi. Nah, di paling atas itu ada rahasia, penting, dan rutin. Nah, kalau dari dua surat tadi, surat pertama yaitu termasuk surat penting. Ya, nomor agendanya tadi nomor 1. Tanggal dan tanggal penyelesaian ini boleh sama. Tanggal ini tanggal penerima. Tanggal penyelesaian ini berarti surat ini harus segera diselesaikan atau tidak. Boleh sama, boleh tidak, tergantung pada kepentingan surat. Nah, di sini ada perihal, tanggal, dan asal. Tanggalnya kok ada dua ya, Bu? Yang atas itu tanggal terima, dan yang bawah itu tanggal surat. Nah, instruksi ini biasa diisi oleh pimpinan juga. Dan yang terakhir itu catatan, apakah segera diproses atau hanya perlu menunggu terlebih dahulu. Tahapan terakhir yaitu mencari laci guide holder sesuai kode. Baik, tadi kita sudah mencari kodenya. Kodenya surat pertama adalah HA. Berarti yang pertama kita cari adalah laci H karena tadi kodenya HA. Baru setelah kita mencari kode kode H, laci H, barulah kita mencari guide A. Guide A yaitu berarti guide HA. Kita cari jadi HA. Setelah itu kita masukkan dan selesai dalam proses penyimpanan. Tugas kalian hari ini adalah membuat kartu indeks dan buku agenda di beberapa surat berikut. Ingat, kartu indeks dan buku agenda. Kalian bisa memfoto lalu bisa diupload di Google Classroom. Sekian pembelajaran saya, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan ilmu dari ilmu hari ini dan berguna untuk kedepannya. Jangan lupa untuk tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.